Baik teman-teman, sekarang kita mempelajari untuk menggunakan kertas kerja atau worksheet. Jadi di sini, kalau menurut KSO ada item, ada annual pension expense, cash, OCI, pension asset atau liability, DBO, sama plan asset di memory cardnya. Cuman di slide-nya Bu Aisyah, dosen kita, itu setelah item itu ada interest. Jadi nanti interest ini gunanya untuk menjurnal finance cost-nya gitu. Jadi nggak usah kalau di KSO dia masukin ke sini. Jadi kita langsung masuk ke soalnya aja. Baik, untuk yang basicnya kita coba untuk bahas yang soal di KSO menggunakan Excel. Nah, 1 Januari 2019, Zarle H provide the following information related to its pension. Oke, lanjutin. Relate to its pension plan for the year 2019. Jadi sini ada plan aset di saldo awalnya 100.000 1 Januari 2019. Terus ada DBO di saldo awal juga 1 Januari 2019 100.000. Ada annual service cost-nya, ada discount rate-nya, ada funding contribution. Funding contribution itu adalah kontribusi dari perusahaan ke plan aset kita gitu. Jadi perusahaan ngasih uang atau ngasih dana atau nambah dana dari plan aset gitu. Terus ada juga benefit paid to retires. Jadi ada manfaat atau plan aset yang dibayarkan kepada karyawan-karyawan yang udah berhenti dari perusahaan dan menerima uang pensiunnya. Itu namanya benefit paid to retires during the year are 7.000. Jadi untuk mempersiapkan kertas kerjanya, awalnya kita harus cari dulu saldo awalnya. Saldo awal 1 Januari 2019. Jadi ini kan ada plan asetnya itu 100.000. Terus juga ada DBO itu 100.000 juga. Nah, setelah itu ada annual service cost. Ada service cost. Service cost ini berarti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan atau melaksanakan program dari pension ini. Di sini berarti masuknya itu ke annual pension expense, yaitu sebesar 9.000. Nah, karena dia adalah expense, nah kita harus bayar. Berarti itu akan jadi kewajiban perusahaan untuk membayar service cost ini. Jadi itu akan masuk ke DBO kita, akan menambah saldo DBO. Perlu diingat saldo DBO itu ada di sebelah kredit. Jadi aku bakal nandain ini kredit atau debit itu. Kalau kredit dia minus, kalau debit dia plus. Kalau saldo normal beban kan tetap debit. Sedangkan plan aset saldo normalnya itu adalah di debit. Oke, terus kita lanjutin ada discount rate-nya. Berarti kalau ada discount rate berarti ada interest revenue dengan interest expense. Nah, berarti di satu discount rate itu untuk menentukan interest revenue dan interest expense-nya ya. Nah, itu akan masuk ke kolom interest. Interest revenue berarti plan asetnya dikali dengan discount rate-nya, itu 10%. Kalau interest expense berarti kan revenue. Interest revenue kan saldo normalnya kan di kredit, berarti dia negatif. Oke, terus kalau interest expense berarti 10% dikali dengan DBO-nya 100.000. Oke, jadi yang ini dia saldo normalnya adalah di debit karena di expense, sehingga yang interest revenue akan menambah plan aset kita dan dia ada di saldo normal debit, sedangkan interest expense kita akan menambah kewajiban kita dan saldo normalnya itu ada di kredit, itu interest expense. Terus ada funding contribution, kontribusi dari perusahaan. Karena perusahaan mengkontribusikan kan biasanya kan investasi itu dalam bentuk cash. Jadi dia akan mengeluarkan cash atau kontribusi itu dalam bentuk cash. Maka perusahaan akan mengeluarkan cash sebesar 8.000 dan hal itu akan menambah plan aset kita sebesar 8.000 gitu. Nah, terus benefit paid to retires. Benefit paid berarti kita membayarkan atau memberikan dana pensiun kepada si penerimanya atau karyawan telah berhenti dari perusahaan tersebut. Maka di sini akan mengurangi plan aset kita sebesar 7.000 dan kewajiban kita kan juga harus ikut berkurang gitu. Nah, jadi dapatlah kita jumlahkan untuk menjurnal
journal entry-nya. Berarti kok gini? Number. Oke. Dan sampai ke sini. Oh ya teman-teman, karena di sini tadi di saldo awalnya kan ada DBO sama plan asset, maka pension asset atau liabilities-nya itu ini diselisihkan, kan sama-sama 100 berarti nggak ada selisihnya ya. Jadi seharusnya kalau nanti misalnya di saldo awalnya itu ada perbedaan, maka akan ada selisih di pension asset liability. Kalau misalnya DBO-nya itu lebih tinggi daripada plan asetnya, maka dia akan masuk ke pension liability gitu. Tapi kalau misalnya dia pension asset gitu. Oke teman-teman, jadi karena di sini tadi ada 9.000 dan min 8.000 gitu kan, ada selisihnya. Karena cash yang kita keluarkan atau cash yang kita bayarkan lebih kecil daripada annual pension expense-nya, maka akan ada pension asset liability di sini. Berarti nanti ada selisihnya akan masuk menjadi liability kan, kewajiban karena kita belum selesai membayar annual pension expense-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia di kredit, maka ini pandai-pandai kalian aja ya, pokoknya dia harus ada di posisi kredit gitu, dan sebesar 1.000 selisihnya. Oke, nah gini, maka dapat kita buat jurnalnya. Berarti untuk saldo akhirnya 31 Desember 2019 dapat kita jumlahkan yang ini. Ini 10.000 kenapa ya? Tunggu, interest expense, contribution, baik teman-teman, ini kan tadi benefit paid to retire, jadi kan ini mengurangi plan aset, oke, berarti dia ada di kredit. Sedangkan kan kalau di BO kan saldo normalnya, atau kalau misalnya di BO bertambah kan di kredit, maka kan tadi kan di BO juga berkurang kan. Nah ini seharusnya lebih, dapatlah 112.000, maka di sini dapat selisihnya sebesar 1.000. Oke teman-teman, jadi untuk saldo, untuk jurnal entry-nya ada pension expense, ada cash, nah pension expense tadi kan 9.000, sedangkan cash-nya 8.000. Nah, dan ada pension asset atau liability sebesar 1.000. Nah, ini untuk journal entry-nya.